Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait teknik pendinginan dan pembekuan pada produk makanan, di mana teknik pembekuan dan pendinginan ini masih termasuk ke dalam pengolahan termal karena melibatkan suhu, yaitu suhu dingin dan suhu di bawah titik beku. Serta kita akan membahas bagaimana sih pengaruh pendinginan dan pembekuan ini terhadap produk pangan, baik itu pangan segar maupun pangan olahan. Nah, pertama kita akan membahas terkait pendinginan. Pendinginan itu sendiri merupakan suatu unit operasi di mana suhu pada produk pangan, baik itu pangan segar ya maupun pangan olahan, diturunkan suhunya menjadi -1 hingga 8 derajat Celcius. Pendinginan ini digunakan untuk menurunkan laju reaksi biokimia maupun digunakan untuk menurunkan terjadinya perubahan yang disebabkan oleh mikroba. Dalam artian, aktivitas enzim pada suhu rendah ini akan menurun aktivitasnya, atau bahkan beberapa ada yang mengalami inaktif. Begitupun dengan mikroba ya, mikrobiologi, di mana bakteri juga akan dorman, juga akan sungkan dia buat hidup pada suhu rendah, kecuali memang bakteri-bakteri yang bersifat psikrofilik. Nah, bakteri psikrofilik ini sendiri merupakan bakteri yang memang habitatnya pada suhu dingin ya. Contohnya seperti Listeria monocytogenes yang merupakan bakteri patogen yang hidup pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, pendinginan ini karena efeknya ini dapat menurunkan laju reaksi biokimia dan maupun dapat menghambat banyak bakteri ya, banyak mikroorganisme, terutama menghambat pertumbuhan mesofilik maupun bakteri yang termofilik, sehingga perlakuan pendinginan ini dapat meningkatkan umur simpan dari pangan olahan maupun pangan segar. Nah, untuk mengantisipasi agar si Listeria monocytogenes ini tidak hidup, maka diperlukan teknik hygiene dan sanitasi ya, baik itu pada ruangan, itu sanitasi maupun pada personal ataupun pada perlakuan kita terhadap makanan tersebut. Ya, jadi teknik GMP, teknik SSOP ini harus diterapkan dalam penyimpanan produk di suhu dingin karena masih ada ya mikroba seperti listeria ataupun bakteri psikrofilik lainnya yang dia dapat hidup pada suhu tersebut. Nah, perlakuan penyimpanan dingin ini menyebabkan perubahan minimal yang pada karakteristik sensori. Jadi kalau kita menyimpan makanan di suhu dingin, maka perubahan sensori yang terjadi ini minimal, bahkan bisa dibilang tidak ada. Bukan hanya karakteristik sensori, tapi kandungan gizi pada makanan tersebut juga relatif aman, juga relatif baik pada perlakuan di suhu dingin. Nah, sebagai hasilnya, makanan dingin tersebut atau pangan dingin tersebut diterima oleh konsumen sebagai makanan yang nyaman, mudah untuk disiapkan seperti child food ya, makanan dingin misalnya sayuran yang disimpan dingin. Terus konsumen tersebut bisa langsung memasak atau mengolah sayuran dingin tersebut ataupun dalam penyimpanan keju atau yogurt di mana ketika yogurt atau keju itu didinginkan, maka akan menghasilkan ya, akan memberikan efek segar dan itu mudah untuk disaji. Dan ini ada pengaruhnya dengan kualitas tinggi ya, karena itu disimpan pada suhu yang rendah, disimpan pada suhu yang dingin,
sehingga seakan-akan akan menghasilkan kualitas yang tinggi dan healthy karena dia minim terhadap perubahan sensori, sehingga kesannya itu healthy, kesannya itu sehat. Terus natural, alami, serta fresh, segar, Kak. Ya, kalau segar karena ketika kita menyimpan produk pangan di suhu dingin, sehingga laju reaksi baik itu kimia maupun biokimia itu akan terhambat, dan hasilnya akan menyebabkan produk pangan tersebut itu tampak fresh, tampak segar, karena kita telah mereduksi perubahan biokimia yang terjadi. Jika dan hanya jika kita menggunakan suhu yang sesuai terhadap masing-masing produk pangan. Contohnya misalnya sayur yang kita letak pada suhu 3 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius. Daging kita simpan pada suhu 0 derajat Celcius seperti itu. Kita harus menyimpan produk pangan tersebut sesuai dengan karakteristik suhu ya. Seperti yang kita ketahui, bahan pangan memiliki keunikan. Masing-masing bahan pangan memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga akan berdampak pada perlakuan pendinginan ini, di mana suhu daging juga akan berbeda ya. Suhu penyimpanan daging pada suhu yang dingin akan berbeda derajatnya pada suhu dingin pada penyimpanan produk sayur-sayuran ataupun produk buah-buahan, seperti itu. Nah, pendinginan ini sering digunakan dalam kombinasi dengan unit operasi lainnya seperti pasteurisasi maupun proses fermentasi ya, yang bertujuan untuk meningkatkan umur simpan pada pangan olahan yang diproses secara ringan. Ya, jadi misalnya kita buat produk fermentasi, contohnya yogurt. Nah, si yogurt ini kan pastinya akan kita simpan dingin, sehingga dapat memperpanjang umur simpan dari produk yogurt. Misalnya, apabila yogurt hasil dari produk fermentasi kita simpan pada suhu ruang, maka akan lebih cepat rusak ketimbang yogurt tersebut kita simpan pada suhu dingin yang sesuai ya dengan karakter suhu si yogurt. Begitupun dengan produk pasteurisasi. Nah, yang telah kita pelajari ya pada bab-bab sebelumnya, di mana pasteurisasi ini merupakan proses olahan panas yang tidak se-ekstrim sterilisasi, sehingga dibutuhkan proses lanjutan, yaitu proses pendinginan, proses simpan dingin, sehingga umur simpan pada produk pasteurisasi tersebut dapat berumur panjang. Nah, untuk produk pangan dingin ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sesuai dengan suhu penyimpanannya. Antara lain, pada suhu -1 hingga 1 derajat Celcius ini cocok digunakan untuk menyimpan ikan segar, daging, sosis, daging giling, daging asap, dan breaded fish. Breaded fish ini merupakan semacam nugget ya, ikan nugget, di mana ikannya ini diolah dengan adonan butter lalu dilapisi dengan breadcrumb. Seperti ini ya contoh dari breaded fish itu sendiri. Nah, seperti nugget, tapi ini ikan. Ya, poinnya nomor 2. Suhu dari 0 sampai 5 derajat Celcius ini cocok untuk penyimpanan daging kaleng, pasteurisasi, susu, krim, yogurt, salad, sandwich, produk-produk yang dipanggang, pasta segar, sop, pizza, pastry, dan adonan yang tidak dipanggang. Lalu yang ketiga, rentang suhu 0 sampai 8 derajat Celcius ini cocok digunakan untuk penyimpanan daging yang telah masak, daging yang telah dimasak sempurna, ikan, terus daging curing, daging yang telah dikuring, baik itu
telah masak ataupun yang tidak dimasak, daging curing itu merupakan daging yang mengalami proses pengawetan dengan contohnya dengan perendaman larutan garam ya, seperti proses lanjutannya itu smoked beef. Nah, daging curing ini selain pemberian larutan garam juga dapat ditambahkan misalnya pada sosis itu kebanyakan ditambahkan senyawa-senyawa kimia, senyawa nitrat-nitrit. Ya, di mana proses curing ini merupakan metode yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan, terutama daging seperti itu. Dan juga dapat memperbaiki cita rasa, aroma, tekstur maupun flavor pada daging tersebut. Nah, di suhu 0 sampai 8 derajat Celcius ini juga cocok digunakan untuk penyimpanan butter, margarin, keju, nasi, serta jus buah. Nah, di sini nih yang harus kita perhatikan. Pengendalian suhu yang tepat. Pengendalian suhu yang sesuai merupakan hal yang penting pada setiap tahapan untuk menghindari terjadinya resiko kebusukan makanan maupun keracunan makanan, terutama pada pangan dingin yang memiliki asam rendah. Asam rendah berarti kan dia produk pangannya itu tidak asam. Seperti daging, pizza maupun adonan yang tidak dipanggang. Karena mereka-mereka ini tuh merupakan produk yang rentan terhadap kontaminasi yang dilakukan oleh bakteri patogenik. Sehingga makanan-makanan ini harus disiapkan, dikemas, dan disimpan pada kondisi hygiene dan suhu dengan sistem pengontrolan yang ketat. Lalu perubahan yang tidak diinginkan ya, ini terjadi pada beberapa buah maupun sayuran ketika suhu diturunkan di bawah suhu optimum untuk masing-masing buah. Karena buah sendiri kan ada yang jenisnya buah klimaterik maupun buah non-klimaterik. Mungkin ini sudah pernah dibahas ya di IBM, ilmu bahan makanan. Nah, masing-masing dari mereka ini memiliki suhu karakter atau kriteria suhunya masing-masing. Ketika kita meletakkan atau menyimpan misal apel di suhu di bawah suhu optimumnya, maka akan terjadi kerusakan pada apel tersebut. Nah, ini nama peristiwanya adalah chilling injury. Dan harus diperhatikan teman-teman, bahasan terkait chilling injury ini masuk di dalam soal UKOM. Dan dari chilling injury ini dapat menghasilkan perubahan fisiologis, berbagai perubahan fisiologis, baik itu pencoklatan yang terjadi di dalam daging buah ataupun di kulit buah, serta gagal dia untuk mencapai kematangan, dan kulitnya ini mengalami pencoklatan, mengalami memar seperti itu, seperti buah-buah rusak. Salah satu faktor dari chilling injury tersebut karena ketidakseimbangan aktivitas metabolik sehingga menghasilkan overproduksi metabolit terutama metabolit sekunder ya, yang nantinya akan menjadi racun terhadap jaringan tersebut. Nah, ini maksudnya racun ini bukan racun terhadap manusia tapi racun terhadap jaringan. Jadilah terjadinya kerusakan jaringan. Nah, ini contoh ya dari chilling injury. Nah, ini karena menghasilkan ketidakseimbangan aktivitas metabolisme sehingga overproduksi lah metabolit sekunder yang bersifat toksik pada jaringan buah ataupun jaringan kulit tersebut, sehingga yang bisa kita lihat ini ya terjadi reaksi pencoklatan, browning. Ini pada alpukat juga dia terjadi kerusakan akibat chilling injury. Terlihat ini penyimpanan selama 6 hari pada suhu 20 derajat Celcius, lalu ini penyimpanan 20 hari pada suhu 7,5 derajat Celcius.
Nah, di suhu 7,5 derajat Celcius ini bukan berarti baik ya buat buah alpukat itu sendiri. Jadi kita dapat simpulkan bukan berarti semakin rendah suhu semakin bagus umur penyimpanannya. Tidak berlaku untuk produk makanan karena tiap produk makanan memiliki suhu spesifik. Nah, ini contohnya ya, di mana apel dia akan terjadi chilling injury pada suhu kurang dari 2-3 derajat Celcius. Alpukat kurang dari 13 derajat Celcius. Nah, ini ketika disimpan di suhu 7,5 derajat Celcius, maka si struktur alpukatnya ini akan hancur. Pisang kurang dari 12-13 derajat Celcius. Nah, ini bisa dilihat ya, penyimpanan di suhu 5 derajat Celcius akan terbentuk browning. Apabila kita bandingkan di suhu 13 derajat Celcius, dia keadaannya masih oke, masih baik-baik saja. Nah, ketika dia disimpan di suhu di bawah suhu 12-13 derajat Celcius, maka akan terjadi kerusakan. Nah, ini juga berlaku pada jaringan hewan ya, di mana respirasi aerob akan menurun secara cepat ketika persediaan darah yang masih dialiri oksigen tersebut terhenti akibat proses penyembelihan. Respirasi anaerob dari glikogen menjadi asam laktat ini kemudian akan menyebabkan ya terjadinya penurunan pH pada si daging. Khususnya ini pada saat rigor mortis, di mana jaringan-jaringan otot akan menjadi keras. Nah, jadi pada jaringan hewan ini ada yang namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob akan menurun secara drastis ketika darah itu tidak terpasok lagi oksigen. Nah, ketika respirasi aerob tidak berfungsi, maka beralihlah dia ke respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini akan mengubah glikogen menjadi asam laktat. Nah, karena terjadi perubahan komponen tersebut menjadi asam-asam laktat, sehingga terjadilah penurunan pH yang drastis yang terjadi pada produk daging, yang akan menyebabkan jaringan-jaringan otot menjadi keras. Pendinginan yang berlangsung selama respirasi anaerob ini dibutuhkan untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan dan warna daging, serta untuk menurunkan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang tidak diinginkan ya, apa nih? Perubahan yang tidak diinginkan disebabkan karena efek pendinginan daging sebelum terjadinya rigor mortis. Ingat ya, respirasi anaerob terjadi setelah proses rigor mortis. Nah, tapi kalau kita melakukan pendinginan pada daging sebelum terjadinya rigor mortis, maka akan menyebabkan kerusakan yang dinamakan dengan cold shortening. Nah, berikut merupakan kondisi penyimpanan, suhu optimum kondisi penyimpanan untuk beberapa jenis buah dan sayuran. Bisa kita perhatikan ya, untuk tiap-tiap buah maupun sayuran dia memiliki kriteria suhunya masing-masing. Lalu kita beralih ke alat pendinginan. Alat pendinginan yang digunakan dapat diklasifikasi berdasarkan metode yang digunakan untuk mengurangi panas. Antara lain yaitu refrigerator atau kulkas. Yang kedua ada sistem cryogenik. Yang ini mungkin yang belum pernah dengar atau mungkin masih asing ya, masih asing bagi teman-teman ya, sistem cryogenik. Sistem cryogenik ini menggunakan suatu bahan yang namanya cryogen yang merupakan refrigeran. Refrigeran ini bahan pendingin yang dapat mengubah fase melalui penyerapan panas laten sehingga makanan tersebut menjadi dingin. Jadi penyerapan panas laten dari makanan sehingga makanan tersebut menjadi dingin.
Nah, pendingin kriogenik ini seringkali menggunakan karbon dioksida padat, karbon dioksida liquid maupun nitrogen liquid. Sebagai contoh yaitu dry ash ya. Jadi kalau teman-teman tahu dry ash, yaitu merupakan salah satu teknik dari cryogenic system. Nah, terus kalau teman-teman pernah dengar nih nitrogen cair atau liquid nitrogen yang sering digunakan ya di jajanan Ciki Ngebul, dan itu telah dilarang ya oleh BPOM karena nitrogen cair ini tuh berbahaya buat jaringan tubuh manusia. Tapi ada ya di restoran-restoran mahal memang mereka menambahkan efek nitrogen cair. Nah, itu tuh bisa kita makan ketika nitrogen cairnya itu sudah 100% menguap. Nah, itu bolehlah kita makan. Nah, berbeda ya kalau misalnya abang-abang yang jual makanan dengan efek nitrogen cair, berbeda dengan misalnya restoran yang menyediakan nitrogen cair pada yang disajikan pada makanan. Nah, ini pastinya penyaji atau pelaku usaha ini sudah pasti tahu terkait regulasi pada nitrogen cair, terutama pada restoran. Berbeda ya sama abang-abang di mana mungkin mereka tidak mengetahui bahaya yang diakibatkan dari nitrogen cair apabila terkena jaringan manusia. Seperti itu. Nah, nitrogen cair ini merupakan salah satu teknik dari sistem kriogenik. Lalu, apa sih efek pendinginan terhadap makanan? Bisa kita perhatikan proses dari pendinginan makanan apabila kita menyimpan makanan tersebut pada suhu yang sesuai ya, pada suhu yang tepat, maka menyebabkan tidak terjadinya atau sedikit terjadinya penurunan mutu atau penurunan kualitas makanan, termasuk karakteristik gizi atau nilai gizi dari suatu makanannya. Jadi apabila kita menyimpan produk pangan pada suhu yang sesuai, pada suhu yang tepat, maka kerusakan yang terjadi yang dapat menyebabkan perubahan kualitas makanan maupun nilai zat gizi itu dapat kita kendalikan. Seperti itu. Nah, efek signifikan yang sering kali terjadi yaitu perubahan sensori pada pangan olahan. Ini disebabkan apabila kita menyimpannya pada suhu yang tidak sesuai. Apa itu efeknya? Yaitu pengerasan pada lemak ataupun minyak yang mengalami pembekuan. Nah, ini seringkali ya kalau misalnya kita nyimpan produk margarin, butter, ataupun minyak di dalam kulkas, maka mereka akan membeku. Kenapa membeku? Karena mereka telah mencapai titik bekunya. Suhu refrigerasi bagi lemak dan minyak merupakan titik beku, sehingga mereka akan membentuk suatu padatan. Perubahan fisik, biokimia, dan kimia selama penyimpanan dingin dapat menyebabkan hilangnya kualitas dan dalam banyak kasus, perubahan yang disebabkan oleh perubahan fisik, biokimia, dan kimia ini yang membatasi umur simpan dari produk pangan yang didinginkan. Alih-alih bukan karena pertumbuhan mikroba. Nah, ini efek yang merugikannya apabila kita tidak menyimpan produk pangan di suhu yang sesuai, di suhu yang tepat, maka yang namanya perubahan fisik, biokim maupun kimia akan menghantam produk pangan, baik itu pangan segar maupun olahan, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas makanan. Dan penurunan kualitas makanan yang disebabkan oleh perubahan tersebut ini menjadi batasan dari umur simpan pada produk pangan yang kita dinginkan. Nah, biasanya kan batasan umur simpan itu karena dipengaruhi oleh pertumbuhan mikroba. Nah, karena penyimpanan dingin yang menjadi batasan kerusakannya itu
bukan pertumbuhan mikroba. Adik-adik, bukan pertumbuhan mikroba, melainkan perubahan fisik, biokimia, kimia apabila kita menyimpan produk pangan tersebut tidak sesuai atau tidak layak dengan kondisi optimum yang sebenarnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini mencakupi perubahan enzimatik, yaitu pencoklatan enzimatik, lipolisis, perubahan atau terjadinya kerusakan warna dan flavor pada beberapa produk. Dan ini ada istilah baru ya buat teman-teman, yaitu retrogradasi pati. Mungkin udah pernah dengar di IBM, tapi kalau belum, nah, retrogradasi pati ini merupakan suatu kejadian yang diakibatkan karena terbentuknya kristal-kristal dari amilosa. Di analisis zat gizi, kita telah membahas terkait komponen dari karbohidrat ya, di mana karbohidrat itu seperti pati tersusun atas amilosa dan amilopektin. Nah, si amilosa dan amilopektin ini tersimpan di dalam granula pati. Oke, ketika pati tersebut kita panaskan, kita taruh di dalam, kita tuang di dalam air, lalu campuran pati dan air tersebut kita aduk dan kita panaskan, maka granula pati yang terdapat dalam pati tersebut akan mengalami pembengkakan. Yang lama-lama dia akan menjadi pecah pada suhu tertentu, pada suhu tinggi. Nah, pecahnya granula pati ini menyebabkan struktur amilosa dan cabang-cabang amilopektin menjadi terjuntai, dia menjadi bleber. Nah, setelahnya apabila larutan pati tersebut kita masukkan ke dalam kulkas pada suhu dingin, maka bleber-bleber atau juntayan-juntayan amilosa dan cabang-cabang amilopektin tersebut akan berikatan, akan bersatu satu dengan yang lainnya, akan bersatu antara amilosa yang satu dengan amilosa yang lainnya. Lalu si cabang-cabang amilopektin ini juga akan mengalami penyatuan dan dia akan membentuk suatu struktur kristalit. Nah, struktur kristalit ini akan menyebabkan produk tersebut menjadi keras. Nah, ini contohnya retrogradasi pati yang menyebabkan pengerasan pada produk-produk roti ya contohnya. Misalkan teman-teman menyimpan produk roti di dalam pada suhu kulkas yang tidak sesuai. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan produk roti teman-teman akan mengalami pengerasan. Nah, itu merupakan suatu proses dari retrogradasi pati, seperti itu. Di mana retrogradasi pati ini akan terjadi sangat cepat pada suhu dingin ketimbang pada suhu ruang. Contohnya kalau suhu ruang ini kayak nasi goreng ya. Ketika teman-teman bikin nasi goreng atau beli nasi goreng, terus teman-teman biarin aja gitu di suhu ruang, maka lambat laun nasi tersebut akan menjadi keras. Nah, tapi kalau misalnya nasi goreng tersebut atau nasi teman-teman simpan di suhu kulkas, maka pengerasan nasi tersebut akan terjadi lebih cepat ketimbang pengerasan nasi pada suhu ruang. Nah, pengerasan nasi tersebut disebabkan oleh retrogradasi. Lalu perubahan fisikokimia yang terjadi ya karena proses pendinginan. Yang pertama contohnya sineresis saus dan produk grafi. Grafi ini merupakan produk kuah kental. Seperti ini contohnya ya. Kuah kental seperti kuah kari kental. Seperti itu. Jadi ini terjadinya sineresis. Nah, sineresis ini merupakan suatu fenomena lanjutan akibat retrogradasi. Jadi contoh lain seperti agar-agar. Ketika agar-agar ini kan dia kandungan utamanya kan karbohidrat ya. Karbohidrat pasti mengandung amilosa dan ada amilopektinnya. Nah, ketika agar tersebut kita masak maka akan terjadi pecahnya granula pati. Amilosa dan amilopektin, cabang-cabang amilopektin akan terjuntai. Lalu si agar tersebut kan akan membeku, dia akan mengeras. Kita simpanlah agar-agar tersebut di suhu dingin, di suhu kulkas. Maka akan terjadi
suatu fenomena keluarnya air dari produk agar-agar tersebut. Nah, sehingga ketika kita mau menyantapi agar-agar dingin kan seringkali kita melihat ada air ya, ada air yang terpisah dari produk agar-agar. Nah, ini ya prosesnya pati yang tergelasi atau tergratinisasi, air-airnya ini masih terikat dia. Tapi karena kita simpan di suhu dingin, maka kristalit-kristalit tadi akan mengusir air keluar. Jadi si airnya itu tuh terusir, terusir karena terjadinya kristalit amilosa, sehingga air tersebut akan menggenangi produk makanan kita. Di sini kita akan tampak terjadinya perpisahan antara air dan agar-agar. Yang kedua, evaporasi atau penguapan air dari daging dan keju yang didingin tanpa pengemas. Nah, ini terjadi perpindahan massa ya, berarti transfer panas dan transfer massa. Jadi itu si daging sama kejunya menjadi kering ya akibat suhu pendinginan tersebut. Lalu yang ketiga akan terjadi pengerasan pada roti sandwich yang sangat cepat pada suhu rendah, pada suhu kulkas. Yang keempat terjadinya migrasi air dari pengisi sandwich yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan mutu. Yang ini ya perubahan fisikokimia yang terjadi pada produk makanan, terutama apabila produk makanan tersebut disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana efek pendinginan terhadap vitamin? Seberapa besar vitamin yang hilang selama penyimpanan dingin? Nah, kalau kita perhatikan antara asam askorbat, tiamin, B1, riboflavin, B2, piridoksin, B6, dan karoten, yang paling banyak terjadinya kerusakan yaitu si vitamin C atau asam askorbat. Ya, asam askorbat ini baik dia di pangan iradiasi maupun di pangan sterilisasi, UHT, pangan yang direbus, diblansir maupun didinginkan sekalipun makanan tersebut, maka si asam askorbat ini tetap akan hilang. Ini menandakan kalau asam askorbat ini merupakan vitamin yang sensitif. Indikator kerusakan vitamin yang bisa kita gunakan yaitu asam askorbat atau vitamin C.